Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di luar. Suara gemuruh petir menyambar langit yang gelap. Di dalam rumah yang tampak sepi, Maya sedang duduk di meja belajarnya, mencoba untuk fokus pada tugas kuliah yang menumpuk. Tetapi pikirannya terus melayang. Tak bisa terlepas dari perasaan aneh yang menghantui dirinya selama beberapa minggu terakhir. Setiap malam, saat tidur, Maya merasa ada yang mengganggu. Suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Kadang-kadang suara bisikan yang tidak bisa ia mengerti. Namun, ketika ia membuka mata, tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Semua terlihat normal, atau setidaknya, seharusnya demikian. Maya sudah mulai terbiasa dengan gangguan itu, namun malam ini, ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat sepertinya menyusup ke dalam tidurnya. Ia merasa ada yang mengawasi dari sudut kamar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit. Meskipun ia yakin tadi sudah menutupnya rapat. Dia menghela napas panjang dan berdiri, melangkah ke pintu untuk menutupnya kembali. Tetapi saat ia mendekat, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki berat, seperti seseorang yang sedang berjalan pelan di lantai kayu. Maya membeku. Itu tidak mungkin. Tak ada orang lain di rumah itu selain dirinya. Pikirannya segera melayang pada kejadian aneh yang terjadi beberapa hari lalu. Saat itu, dia tengah duduk di ruang tamu ketika melihat bayangan samar di ujung koridor. Maya mengira itu hanya efek mata, atau mungkin hanya imajinasinya. Namun, setelah kejadian-kejadian yang semakin sering terjadi, ia mulai merasa takut. Dengan langkah ragu, Maya menutup pintu kamar dan kembali ke tempat tidur. Namun, rasa tidak nyaman itu terus menggelayuti. Seolah ada yang mengintai dari balik kegelapan. Dengan tubuh yang gemetar, ia menyalakan lampu tidur, berharap cahaya itu akan memberi rasa aman. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang mencekam. Seakan rumah itu berubah menjadi dunia lain yang penuh misteri. Namun, malam itu, gangguan itu terasa lebih nyata. Tiba-tiba, ia merasakan sesosok tangan yang dingin menyentuh pundaknya. Maya menjerit kecil, berbalik cepat. Namun tidak ada siapa-siapa. Lampu yang sebelumnya menyala redup tiba-tiba padam. Kegelapan menyelubungi ruangan, membuat Maya merasa terperangkap. Tapi, ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kenapa kamu ganggu tidurku? Maya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbelalak, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan ruangan. Jantungnya berdegup kencang, rasanya seperti akan meledak. Namun, semua kembali sepi. Lampu tidur yang mati kini menyala dengan sendirinya. Dia menghela napas lega, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin semuanya hanya mimpi buruk, pikirnya. Namun, perasaan itu masih tersisa, menyelinap ke dalam benaknya seperti bayangan gelap yang tak bisa diusir. Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah menariknya ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka ponselnya dan mencoba mencari informasi. Pencarian demi pencarian dilakukan, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak banyak yang ditemukan, kecuali artikel-artikel tentang gangguan malam hari, insomnia, dan tidur yang terpecah. Semua itu terdengar biasa, namun tidak ada yang bisa menjelaskan suara langkah kaki itu, atau tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Ponselnya berdering tiba-tiba, mengejutkannya. Ternyata, itu pesan dari sahabatnya, Rina. Maya membaca pesan itu dengan hati-hati. Maya, kamu baik-baik saja? Aku baru saja merasa seperti ada yang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita, dan aku merasa itu semakin mendekat. Aku takut. Pesan itu membuat Maya terperanjat. Rina selalu menjadi sahabat yang rasional, selalu bisa menenangkan Maya. Tapi kali ini, ada kegelisahan yang nyata dalam kata-katanya. Maya segera membalas. Apa maksudmu, Rina? Kamu merasa ada yang mengikuti kita? Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Lalu,
Pesan berikutnya datang. Aku tidak tahu. Tapi sejak beberapa malam terakhir, aku merasa ada yang mengawasi aku saat tidur. Seperti ada sesuatu yang selalu menunggu saat aku terlelap. Aku merasa takut kalau ini sudah terlalu jauh. Maya membaca pesan itu berulang kali. Perasaan aneh yang selama ini ia rasakan, yang ia anggap sebagai gangguan kecil, kini terasa lebih nyata. Ternyata, Rina juga merasakannya. Keduanya tidak sendirian dalam perasaan ini. Maya menoleh ke arah pintu kamar yang sudah tertutup rapat. Ia teringat dengan kejadian malam tadi, dengan suara langkah kaki itu. Semua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir seolah memiliki pola yang sama. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini hanya terjadi pada mereka berdua? Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menemui Rina. Mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang mengganggu tidur mereka. Mereka berdua bertemu di kedai kopi yang sering mereka kunjungi. Suasana ramai di sekitar mereka tak mampu mengurangi kecemasan yang ada di dalam hati. Rina, kamu ingat waktu kita berdua pergi ke rumah tua itu beberapa bulan lalu? Tanya Maya, suaranya bergetar. Rina menatapnya dengan tajam. Kamu pikir itu ada hubungannya? Entahlah. Tapi aku merasa ada yang salah dengan tempat itu. Mereka berdua terdiam, saling menatap, seolah memikirkan kemungkinan yang sama. Rumah tua itu, rumah yang tak pernah mereka pikirkan akan memberikan dampak sebesar ini dalam hidup mereka. Maya dan Rina duduk diam. Kedua mata mereka terpaku pada cangkir kopi yang semakin mendingin. Pikiran mereka kembali ke rumah tua yang telah mereka kunjungi beberapa bulan yang lalu. Sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota. Tempat itu sudah lama tidak dihuni, dikelilingi pohon-pohon rimbun yang seakan ingin menutupi jejak-jejak masa lalu. Rumah itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, dengan aura yang tak bisa dijelaskan. Pada waktu itu, keduanya hanya berniat untuk menjelajahi rumah kosong yang konon pernah menjadi kediaman keluarga tua yang hilang tanpa jejak. Namun, saat mereka memasuki rumah tersebut, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat keduanya merasa tidak nyaman, meski mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Aku ingat betul saat kita memasuki ruang bawah tanah itu, kata Rina pelan. Ada bau aneh, seperti bau tanah basah, dan lampu di sana berkedip-kedip, seolah mencoba memberi peringatan. Tapi kita tetap masuk, kan? Aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi kita sejak saat itu. Maya mengangguk, wajahnya semakin serius. Dan kita menemukan ruangan terkunci itu. Aku masih ingat dengan jelas. Ada foto-foto keluarga yang sudah pudar warnanya. Di salah satu foto, ada seseorang yang tampaknya sedang menatap langsung ke arah kamera, atau lebih tepatnya, menatap kita. Rina menggigit bibirnya, menghindari pandangan Maya. Aku tahu, aku merasa itu bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang salah di sana. Maya, sejak kita meninggalkan rumah itu, semuanya berubah. Tidurku terganggu, dan kamu juga merasakannya, kan? Maya menatap Rina dengan tatapan cemas. Aku merasa ada yang mengikuti kita dari rumah itu. Rina, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi ada di sana. Sesuatu yang terlupakan. Keduanya terdiam. Seolah ada kebenaran yang perlahan-lahan terungkap di dalam pikiran mereka. Rina kemudian berkata dengan suara yang bergetar, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan kenapa perasaan ini tidak hilang? Ya, kita harus mencari tahu lebih dalam. Ada sesuatu yang belum kita ungkapkan di sana, sesuatu yang menunggu kita." Maya menjawab tegas, meskipun ia merasa takut. Pada malam itu juga, Maya dan Rina memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Mereka merasa tidak ada pilihan lain. Setiap malam gangguan itu semakin parah, dan mereka yakin jawaban dari semua ini ada di sana. Mereka berdua siap menghadapi kegelapan yang telah menghantui mereka. Malam semakin larut ketika mereka tiba di depan gerbang rumah tua itu. Lampu jalan yang remang-remang hanya memberi sedikit penerangan, menyelimuti tempat itu dalam bayangan yang menyeramkan. Rumah itu terlihat lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Dindingnya yang berlumut dan pintu kayunya yang terkunci rapat seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin dibuka. Rina menggenggam tangan Maya erat, memaksakan dirinya untuk maju, meskipun ragu dan takut. Kita harus melakukannya. Maya, kita harus tahu apa yang terjadi di sini. Maya mengangguk, berusaha mengendalikan ketakutannya. Kita tidak sendirian. Kita harus hadapi ini bersama. Keduanya berjalan menuju pintu utama yang berderit keras saat mereka buka, dan mereka memasuki ruang gelap yang penuh dengan debu. Begitu mereka melangkah lebih dalam, suara langkah kaki perlahan terdengar di belakang mereka. Tapi kali ini, suara itu terasa lebih dekat, seolah sesuatu yang mengintai mereka sudah siap untuk muncul. Maya berbalik, dan di sudut ruangan yang gelap, matanya menangkap sekilas sosok yang bergerak cepat. Namun, saat ia coba memfokuskan pandangannya, sosok itu hilang. Rina menoleh, memeluk Maya dengan cemas. Kamu lihat itu? Maya hanya bisa mengangguk, bibirnya terasa kering. Kita harus menemukan ruangan terkunci itu lagi. Rina, aku yakin ada sesuatu di sana yang menjelaskan semuanya. Dengan langkah hati-hati, mereka melangkah lebih dalam, menuju ruang bawah tanah yang pernah mereka kunjungi dulu. Tetapi kali ini, mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka. Rina dan Maya berjalan menuruni tangga berderit menuju ruang bawah tanah yang gelap. Setiap langkah mereka seakan membawa mereka lebih dalam ke dalam rahasia yang sudah lama terkubur. Bau tanah basah yang menyengat kembali terasa di udara, dan saat mereka menyalakan senter, cahaya itu hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter di depan mereka. Di ujung lorong bawah tanah, mereka melihat pintu yang dulu terkunci. Pintu itu tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya, seakan menantang mereka untuk masuk. Di sekeliling pintu itu ada tanda-tanda pudar yang tampaknya telah lama ada, simbol-simbol yang tak bisa mereka kenali, menggambarkan sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Rina menggenggam tangan Maya. Maya, aku tidak tahu apa yang kita cari di sini. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang sangat buruk di tempat ini. Apakah kamu yakin kita harus masuk? Maya menatap pintu itu dengan mata yang mulai kehilangan keyakinan. Aku tidak tahu, Rina. Tapi aku merasa, jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Ini adalah satu-satunya cara kita untuk menghentikan semua ini. Dengan perlahan, mereka membuka pintu itu. Suara kayu berderak keras, hampir seperti sebuah peringatan. Begitu pintu terbuka, mereka melihat sebuah ruangan kecil yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di tengah ruangan itu, ada meja tua dengan sejumlah benda aneh yang tergeletak di atasnya, benda yang tampaknya sudah sangat lama tidak disentuh. Di atas meja, ada sebuah buku besar dengan sampul kulit yang pudar dan robek, serta beberapa kertas kuno yang terlihat sangat rapuh. Maya mendekat, merasakan ada daya tarik yang tak terjelaskan mengarah padanya. Ini dia, Rina. Ini mungkin jawabannya. Namun, ketika Maya membuka buku itu, sebuah suara berat, seperti bisikan dari kedalaman bumi, terdengar jelas di telinga mereka. Jangan lanjutkan. Rina terkejut dan mundur beberapa langkah. Kamu dengar itu juga, kan? Maya mengangguk. Namun suaranya terdengar tegang. Itu bukan hanya suara bisikan biasa. Itu seperti peringatan dari mereka yang dulu ada di sini. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu mulai bergerak sendiri, terbuka pada bagian yang membahas tentang ritual kuno yang dilakukan di rumah ini, ritual yang dimaksudkan untuk menjaga sesuatu agar tetap terkurung di dalamnya. Tapi ada yang aneh. Di bagian bawah halaman, tertulis nama mereka berdua, Maya dan Rina. Rina mundur lagi, kali ini dengan cemas. Apa-apaan ini? Kenapa nama kita ada di sini? Apa ini semacam ramalan? Maya dengan tangan gemetar menyentuh nama mereka yang tercetak di sana, dan begitu dia melakukannya, seluruh ruangan itu tiba-tiba terasa semakin dingin. Suara petir di luar semakin keras, seolah menggema di dalam ruang bawah tanah itu. Mereka berdua merasa seolah seluruh dunia di sekitar mereka runtuh. Dan entah bagaimana mereka tahu bahwa mereka baru saja membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Tiba-tiba, di sudut ruangan,
Sebuah bayangan besar muncul, melayang dengan perlahan, dan suara langkah kaki yang sama yang mereka dengar selama ini mulai terdengar lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang mendekat dari kegelapan, menanti untuk meraih mereka. "Apa yang kamu inginkan?" teriak Maya. Suaranya penuh ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, mereka bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar halusinasi. Sesuatu yang gelap dan kuat sedang mendekat, seolah ingin menuntut sesuatu dari mereka. Maya merasakan kehadiran itu dengan sangat jelas, dan bahkan Rina yang biasanya tidak mudah takut, kini terlihat terengah-engah, ketakutan. "Kenapa kamu ganggu tidur kami?" tanya Maya dengan suara bergetar. Pertanyaan yang sudah berulang kali dia pikirkan sejak pertama kali gangguan itu mulai terjadi. Tapi kali ini, jawabannya muncul dengan sangat jelas, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam perasaan yang menggetarkan jiwa mereka. Tiba-tiba, buku itu meledak dari tangan Maya, terlempar ke lantai dengan keras, dan halaman-halaman di dalamnya terbang berhamburan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan mereka. Di salah satu halaman yang jatuh, mereka melihat gambar sebuah sosok yang sangat familiar. Seorang wanita tua dengan wajah yang sangat mengerikan, matanya kosong dan kosong, tapi seolah menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, mereka merasa seperti terhimpit oleh kegelapan yang meluap-luap dari buku itu, dan mereka bisa mendengar suara bisikan yang mengerikan. "Kalian sudah terpilih. Kalian sudah mengganggu tidur kami." Dengan sekuat tenaga, Maya dan Rina berlari keluar dari ruangan itu, melompati debu dan kegelapan, tak berani lagi menoleh ke belakang. Rumah itu mulai bergemuruh, seolah-olah marah pada mereka yang telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Saat mereka akhirnya keluar dari rumah itu, napas mereka terengah-engah, dan mereka melihat kembali ke rumah tua yang kini tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Mereka berdua tahu, ini belum selesai. Sesuatu telah bangkit, dan itu belum akan berhenti mengganggu mereka. "Kenapa kamu ganggu tidur kami?" Maya bergumam pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Dan suara itu, yang mengerikan dan berat, menjawab di dalam pikiran mereka. "Karena kalian telah mengganggu kami."